Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 PBI kelas 2B akan mempresentasikan hasil review kami tentang film Tarezamen Part tahun 2007. Yang pertama akan disampaikan oleh Desi. Film Tarezamen Part ini mengisahkan tentang seorang anak yang berusia 9 tahun yang mengalami kesulitan menulis dan membaca huruf atau bisa disebut dengan kelainan disleksia yang menjadi korban sistem pendidikan di negaranya, yaitu India. Sistem pendidikan di negaranya ini memforsir semua anak untuk bisa dan pandai dalam semua mata pelajaran. Sedangkan setiap anak punya bakat dan minatnya masing-masing tentunya. Hal ini juga didorong dengan pandangan sukses itu harus pandai matematika, kimia, fisika, dan pelajaran lainnya yang mengesampingkan minat dan bakat seorang anak itu. Selain itu juga keterpurukan Ihsan di sini karena tidak adanya dukungan dari orang tua. Sampai Ihsan hampir depresi karena banyaknya bullying dan cemooh dari siswa, guru, bahkan orang tuanya sendiri yang membandingkan dengan kakaknya yang lebih pintar dan selalu menjadi juara kelas. Hingga seorang guru seni yang juga pengidap disleksia datang. Dia mengubah Ihsan. Puncaknya pada saat perlombaan melukis di sekolah yang melibatkan siswa dan guru, di mana Ihsan keluar menjadi pemenang dan karyanya diabadikan menjadi sampul buku tahunan sekolah. Pada saat itu semua orang baru menyadari kelebihan Ihsan dan orang tuanya mulai menerima dan menyadari kelebihan Ihsan itu. Akhirnya Ihsan bisa bangkit dari keterpurukannya dan Ihsan sedikit demi sedikit mulai bisa membaca dan menulis. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Ditanti Argadini. Di sini saya akan menjelaskan tentang disleksia. Disleksia adalah gangguan dalam proses belajar yang ditandai dengan kesulitan membaca, menulis, atau mengeja. Penderita disleksia ini akan kesulitan dalam membaca, menulis, atau mengeja huruf, mengidentifikasi kata-kata yang diucapkan, lalu mengubahnya menjadi huruf atau kalimat. Dalam film ini, Ihsan selalu melihat dunia dengan imajinasinya. Ia mengatakan bahwa huruf itu menari-nari sehingga ia tidak bisa membacanya dengan benar. Ihsan juga kerap kali terbalik dalam menuliskan angka, di antaranya ia terbalik membedakan antara D dengan B, lalu menulis tip menjadi pit. Hal itu membuat Ihsan dalam setiap pelajarannya selalu mendapatkan nilai yang jelek. Gejala disleksia di antaranya ialah kesulitan memproses dan memahami apa yang didengar, kesulitan menemukan kata yang tepat untuk menjawab suatu pertanyaan, lamban dan sulit mengingat, mengeja, membaca, menulis, dan berhitung. Penyebab dan faktor risiko disleksia di antaranya infeksi atau paparan nafsa pada masa kehamilan, lahir prematur atau terlahir dengan berat badan rendah, dan gangguan belajar dalam keluarga juga menjadikan anak menderita disleksia. Kondisi ini diduga terkait dengan kelainan gen yang memengaruhi kinerja otak dalam membaca dan berbahasa. Selain Ihsan, ada juga banyak tokoh-tokoh terkenal dunia yang juga menderita gangguan disleksia, di antaranya Leonardo da Vinci, John Lennon, dan Albert Einstein. Untuk pengobatan disleksia ini, meskipun disleksia tergolong penyakit yang tidak dapat disembuhkan, tapi dapat ditangani dengan melakukan metode yang tepat. Di dalam film ini, seperti yang dilakukan Pak Nikum kepada Ihsan, ia menggunakan bantuan objek seperti pasir, lilin untuk membantu Ihsan dalam mengenali huruf, angka, dan membacanya, serta mengingatnya. Setelah kita menonton film tersebut, kita tahu setiap anak memiliki kemampuannya masing-masing, dan kita sebagai tenaga kerja pendidik yang harusnya mengerti tentang apa yang tengah dialami oleh anak. Sebagaimana kita tahu, kemampuan setiap anak itu berbeda. Banyak anak yang memiliki kebutuhan khusus, tapi di balik itu semua, mereka memiliki kelebihan yang berbeda di setiap individunya. Kita tidak harus menuntut setiap anak untuk mengerti apa yang kita ajarkan, tapi kita yang harusnya dituntut untuk memahami apa yang anak inginkan.
Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Kesan saya menonton film, maaf. Kesan menonton film ini membuat kita semakin menguatkan apa yang selama ini kita yakini, bahwa tidak ada orang bodoh. Yang ada hanyalah perbedaan bidang kemampuan, kesesuaian cara belajar, dan ketekunan. Karena misal si A yang tak pandai berhitung mungkin berbakat menyulut dalam olahraga, si B yang dicap tak berbakat olahraga seperti ayahnya yang atlet, mungkin bakat istimewanya adalah menulis. Jadi setiap anak itu istimewa. Every child is special. Sehingga kita tidak bisa menggeneralisasi kemampuan mereka. Poin-poin nilai pengasuhan mungkin akan sama untuk setiap manusia atau setiap anak, tapi metodenya lah yang akhirnya berbeda-beda. Penilaian orang lain menjadi patokan apalagi membanding-bandingkan anak. Yang teman saya jelaskan itu adalah benar. Dan selanjutnya adalah gali kreativitas untuk menerapkan metode belajar sambil bermain. Sebab dunia anak penuh permainan. Gali kreativitas untuk menerapkan metode belajar sambil bermain. Sebab dunia anak penuh permainan bukan tekanan. Jadi, seorang anak itu tidak boleh dipaksa untuk terus-terusan belajar. Dan harus dengan senang mengajarkan seorang anak itu tidak boleh setiap hari belajar, tapi harus dengan bermain, seperti mengajaknya keluar, seperti ke taman bermain, seperti itu. Selanjutnya, terimalah anak kebutuhan khusus dengan ikhlas. Jangan pernah meremehkan anak berkebutuhan khusus, karena ia mempunyai sesuatu hal yang spesial yang tidak bisa kita lihat. Itu adalah pesan yang terdapat di film tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Itu yang dapat kami sampaikan, sebuah film yang menarik untuk ditonton, dan lumayan film yang sudah lama juga. Semoga bisa diambil hikmah dan makna yang tersimpan dari film tersebut. Kami dari kelompok 1 pamit. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.